Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5771. Ya, Harvey York mengangkat bahu. Jika keluarga Romero Anda tidak memiliki manik-manik Z bermata 9 yang paling penting di antara 9 manik-manik Z utama, lalu mengapa kamu bekerja begitu keras untuk ini? Jangan bilang, apakah itu benar-benar untuk membalas budi King Kong di Cloud Top Temple? Ini hanya alasan untuk keluarga Romeromu, kan? Kalau tidak, dalam hal kelihayan keluarga Romero Anda, bagaimana Anda bisa dengan santai menginjakkan kaki dalam hal seperti itu? Tindakan sewenang-wenang Leon Romero. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Lagi pula, Leon Romero bahkan tahu Aula panjang umur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya di keluarga Romeromu jelas tidak rendah. Biarkan klan inti seperti itu mengambil tindakan. Jika tidak ada tujuan lain, bagaimana bisa dijelaskan? Harvey York dengan tidak tergesa-gesa melepaskan kepompongnya dan menceritakan segalanya tentang keluarga Romero dalam insiden pil nodding. Hal ini tak hanya membuat wajah Samuel Romero semakin pucat, namun juga membuat ekspresi Perla Romero menjadi rumit. Yang paling penting adalah bahwa dalam periode sensitif ini, Anda membiarkan Perla Romero mengambil tindakan. Harvey York tersenyum lagi. Ketika saya mengeluarkan manik-manik yang rusak di kantor polisi, keluarga Romero Anda sudah mengenali asal-usul manik-manik yang rusak itu. Jangan biarkan aku pergi saat itu. Tapi tunggu sampai semua debu mereda sebelum Anda membiarkan Perla Romero mendatangi saya. Ini adalah isyarat bergerak dengan cinta dan alasan. Tetapi itu tidak dapat menutupi tujuan Anda yang sebenarnya di balik layar. Jadi saya punya cukup alasan untuk curiga bahwa Anda sangat tertarik dengan Zimata Mandala yang saya dapatkan. Jika kamu menunjukkan minat yang besar, bahkan dalam situasi seperti itu, kamu masih ingin mengambil kastanya dari api. Satu-satunya kemungkinan adalah kamu memiliki beberapa hal atau petunjuk penting. Dan saya kira apa yang telah Anda kuasai adalah manik-manik Z bermata 9 yang paling penting di antara 9 manik-manik Z yang dibuat oleh leluhur Buddhis yang legendaris. Kalau tidak, hanya untuk menguasai manik-manik Z lainnya, mengapa membuat pertarungan besar? Mendengar pembicaraan Harvey York yang fasih, ekspresi Samuel Romero menjadi semakin serius. Makna mendalam di matanya menghilang. Dan apa yang muncul sebagai gantinya adalah keheningan yang sunyi dan tak terkatakan. Setelah waktu yang lama, Samuel Romero menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda York benar-benar sangat manusiawi. Kamu sudah mengatakan ini. Jika aku masih berpura-pura bodoh, maka aku akan terlalu memalukan." Harvey York menyesap dari cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Masuk akal." Samuel Romero menyaksikan adegan ini, mengulurkan tangan dan menuangkan secangkir teh lagi untuk Harvey York. "Jika itu masalahnya, saya tidak akan menyembunyikannya. Biarkan Tuan Muda York datang ke sini kali ini karena saya ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Anda. Beri aku manik-manik Z dengan pandangan sekilas ke Mandala. Syaratnya terserah Anda, Tuan Muda York. Bagaimana?" Mendengar pengakuan ini, Harvey York sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Samuel Romero tidak akan menyerah pada saat ini. Tampaknya pentingnya 9 manik-manik Z bagi orang luar ini benar-benar tidak ada bandingannya. Setelah memikirkannya, Harvey York berkata dengan ringan, "Jika Anda menginginkan manik Z itu, saya dapat memberikannya kepada Anda. Aku tidak menginginkan apapun. Aku akan memberikannya padamu secara gratis." Namun, Patriark Romero,
Anda yakin jika Anda mengambil manik Z itu? Keluarga Romero Anda. Dapatkah Anda menanggung sebab dan akibat seperti itu? 9 manik-manik Z. Yang bisa membuktikan umur panjang. Ada banyak orang yang menatap 9 manik-manik Z ini. Keluarga Romero Anda memang orang terkaya di luar tembok besar. Tapi itu hanya orang terkaya di luar tembok besar. Tetapi bagaimana Anda menanggung karma seperti itu? Apa yang Anda gunakan untuk menanggungnya? Bab 5772. Mendengar ini, ekspresi wajah Samuel Romero menjadi semakin serius. Seolah-olah dia sedang memikirkan makna yang dalam dari kata-kata Harvey York. Setelah waktu yang lama, dia berdiri, menghela nafas dan berkata, "Teman kecil mengajariku pelajaran." Tuan Romero buta terhadap Gunung Tai. Faktanya, dalam hal ini, satu pikiran tentang surga dan satu pikiran tentang neraka. Jika kita menggunakan fondasi keluarga Romero kita untuk secara paksa campur tangan dalam kompetisi untuk 9 manik-manik Z, hasil akhirnya pasti akan menjadi kehancuran keluarga. Harvey York tersenyum dan berkata, Penatua Romero sudah memahami kebenaran ini. Tetapi dia hanya tidak ingin mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah impian dan harapan keluarga Romero selama bertahun-tahun. Harvey York masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Yaitu, jika tidak ada kekuatan eksternal yang terlibat. Dengan kemampuan keluarga Romero di luar tembok besar, mungkin ada peluang nyata untuk mengubah tangan mereka menjadi awan dan menutupi tangan mereka menjadi hujan. Tetapi pada saat 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, tempat suci seni bela diri utama, dan bahkan organisasi misterius yang bertahan lama, aula, panjang umur, semuanya siap untuk campur tangan dalam masalah 9 manik-manik Z. Keluarga Romero tidak punya kesempatan, atau tetap di sela-sela, memulihkan diri, dan bertahan hidup dengan cara yang sederhana. Atau bekerja sama dengan kekuatan besar untuk mencari keuntungan. Jika Anda ingin melawan langit sendirian, itu hanyalah mimpi. Samuel Romero dapat melihat ini dengan tegas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang yang cakap. Saudara York, kamu benar-benar menarik. Tidak heran bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan di luar tembok besar, begitu banyak kekacauan dapat disapu. Samuel Romero melangkah maju dan menepuk bahu Harvey York, menunjukkan sikap yang baik. Keluarga Romero kami pasti berada di 3 besar, jika bukan salah satu yang terbaik di luar tembok besar. Selama bertahun-tahun, keluarga Romero kami telah berpuas diri, berpikir bahwa dengan mengandalkan orang terkaya di luar tembok besar, kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan pada saat yang kritis. Sepertinya keluarga Romero kita sekarang terlalu banyak berpikir. Dalam bahasa populer, waktu telah berubah. Sepertinya penggunaan setengah dari manik-manik yang rusak untuk mengundangmu, Tuan York, tidak sia-sia. Untuk mewakili ketulusan keluarga Romero kami. Di masa depan, Tuan Muda York, tidak peduli masalah apapun yang Anda temui di luar benteng. Anda pasti akan melewati api dan air untuk Tuan Muda York sesuai kemampuan Anda. Harvey York tersenyum, melepas setengah dari manik-manik yang patah di lehernya dan meletakkannya di atas meja kopi. Karena Tuan Romero sangat sopan, saya akan membalasnya secara alami. Benda ini awalnya milik keluarga Romero. Sekarang kembali ke pemilik aslinya. Samuel Romero mengambil broken bat, melihatnya beberapa kali, dan berkata, sejujurnya, broken bat ini merupakan bantuan besar. Sejak Tuan Muda York mengembalikan benda ini ke keluarga Romero kami, itu dapat dianggap telah memecahkan periode sebab dan akibat untuk keluarga Romero kami. Untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga Romero kami. Hadiah kecil. Tuan Muda York. Sama-sama. Saat kata-kata itu jatuh,
Samuel Romero melambaikan tangannya dan segera melihat salah satu sekretaris pribadinya memegang kotak emas dengan hormat yang diberikan kepada Harvey York. Harvey York sedikit mengernyit. Ada kekuatan spiritual yang tak terlukiskan di kotak brokat ini. Lembut, tetapi dengan sejarah panjang. Harvey York menekankan tangan kanannya pada tutup kotak brokat, menghela napas setelah beberapa saat, dan berkata, "Penatua Wei, upacara ini terlalu berat. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak berat. Tidak berat. Benda ini adalah sesuatu yang harus dibunuh di keluarga Romero kami. Tetapi di tangan Tuan Muda York, itu mungkin bisa memainkan peran nyata. Tuan Muda York, apakah kamu tidak takut?" Samuel Romero berkata sambil tersenyum. Harvey York tersenyum pahit. Rubah tua ini siap melompat untuk dirinya sendiri. Bab 5773. Di samping, sekelompok anggota keluarga Romero telah menebak, terutama Perla Romero, yang membuka mulutnya sedikit saat ini, dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Harvey York menghela nafas, membuka tutup kotak brokat dengan tangan kanannya, dan saat matanya jatuh, matanya sedikit berkedip. Hati bermata 9. Hati bermata 9. Apakah itu benar-benar peninggalan suci yang diturunkan oleh leluhur keluarga Romero kita? Zi bermata 9 yang legendaris. Rubah tua benar-benar memberimu benda ini. Pada pukul 10 malam, di sebuah kotak clubhouse, Juliet Romero memegang Zi bermata 9 di tangannya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Leonardo Zambrano tidak tahu di mana menemukan mikroskop, dan setelah lama melihat Zi bermata 9, dia menghela nafas. Sungguh, ini benar. Yang pertama dari 9 manik-manik Zi. Selain manik-manik Zi yang legendaris, manik-manik Zi bermata 9. Pada saat ini, karena pengalaman Leonardo Zambrano dan pemahaman Juliet Romero tentang keluarga Romero, Rao tidak dapat menerima kenyataan ini. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Tujuan awal keluarga Romero melepaskanku kali ini adalah menginginkan manik Zi bermata satuku. Pada akhirnya, itu berubah menjadi Zi bermata 9 dan jatuh ke tanganku. Saya mendorong kembali lagi dan lagi. Tetapi rubah tua mengatakan bahwa suaminya tidak bersalah dan dia bersalah. Semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Sepertinya aku tidak bisa mengatakannya lagi. Terlebih lagi, salah satu tujuan terbesar dari perjalanan saya di luar tembok besar juga untuk manik-manik Zi ini, lagi pula. Karena itu, Harvey York menghela nafas. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah Monroe untuk mengambil Zi bermata 1. Tetapi mengingat hal lain. Memandang Leonardo Zambrano dan berkata, "Bagaimana hal yang Anda minta untuk Anda lakukan?" Leonardo Zambrano melirik Juliet Romero. Dan setelah melihat Harvey York sedikit mengangguk, dia berkata perlahan, "Tuan York, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengirim tim saya untuk menemukan petunjuk. Adapun ipar perempuan saya, petunjuk yang saya dapatkan berdasarkan metode investigasi adalah bahwa dia seharusnya mendarat di bandara luar tembok besar dengan pesawat pribadi hari itu. Kemudian, dia dibawa langsung oleh mobil misterius." Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Misterius? Apakah ada sesuatu yang misterius bagimu di luar tembok besar?" Leonardo Zambrano menghela napas dan berkata, "Tuan York, Anda tidak tahu apa-apa. Jangan bicara tentang tempat lain. Departemen Militer Perbatasan yang sederhana. Dengan otoritas saya, tidak bisa menginjakkan kaki sesuka hati. Dan kendaraan misterius itu, saya duga, berasal dari Departemen Militer Perbatasan." Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Mengapa dia pergi ke Departemen Militer Perbatasan?" "Ada kemungkinan." Leonardo Zambrano berpikir sejenak.
lalu mengambil dokumen dari teleponnya dan meletakkannya di depan Harvey York. Harvey York meliriknya. Profilnya adalah seorang wanita berseragam militer dengan rambut pendek dan kurus. Kulit berwarna gandum yang masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Dan wajahnya agak mirip dengan Mandy Zimmer. Nona, tertua dari jalur utama keluarga Jin di Mordu. Alma Jin. Nona Jin ini tidak mudah. Leonardo Zambrano menghela napas dengan emosi. Dikatakan bahwa dia diterjunkan dari Departemen Militer Mordu ke Departemen Militer Perbatasan 2 bulan lalu. Selain itu, dia saat ini adalah salah satu dari 4 komandan perbatasan. Awalnya, banyak tentara sangat tidak puas dengan penerbangannya. Tapi Nona Alma Jin kami. Hanya dalam 1 bulan, seluruh Departemen Militer Perbatasan tidak memiliki suara lain. Dia sangat menakutkan. Harvey York penasaran. Tidak ada yang tahu seberapa bagus dia. Leonardo Zambrano menghela napas. Tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Di tempat di mana kamu berbicara dengan tinjumu, kamu membanjiri semua orang tanpa tinjumu. Bab 5774. Harvey York mengangguk. Lalu berkata, maksudmu, Mandy ada di tentara perbatasan? Sangat mungkin. Leonardo Zambrano mengangguk. Tapi ini tentang Kementerian Perang. Jadi tidak mudah bagiku untuk menyelidikinya dengan santai. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, apakah tidak ada seorang pun dari kita di Departemen Militer Perbatasan mendapatkan berita itu? Dan pada saat ini, dia berada di samping Mario Monroe dengan wajah malu-malu. Melihat Harvey York muncul, Mario Monroe adalah orang pertama yang berdiri, menyapanya dan berkata, Saudara York, ini tepat pada waktunya. Anda bersenang-senang. Domba utuh panggang ini dibesarkan di tanah salin alkali. Dan rumput serta air yang dimakan dan diminum semuanya alami dan bebas polusi. Juga, ini aku membunuh domba dan memetik wol dan menyiapkan saus barbecue. Kamu harus mencobanya untuk melihat rasanya. Pada saat ini, Mario Monroe tertawa sambil berbicara. Jelas sangat bangga dengan keterampilan memanggangnya. Tuan Muda York, Harvey York, Mayu Monroe dan Wendy Monroe juga datang pada saat ini. Harvey York tersenyum pada mereka, menyesap soda di tangan Mayu Monroe, dan berkata sambil tersenyum, karena aku sangat beruntung. Mari kita kesampingkan hal-hal lain untuk saat ini. Mari kita bicara ketika kita sudah kenyang. Mendengar kata-kata Harvey York, Mario Monroe membawanya untuk menemukan tempat duduk. Dan setelah menyeduh secangkir puer Islandia terbaik dan menyerahkannya kepada Harvey York, dia tersenyum dan berkata, Saudara York, meskipun ada beberapa hal untuk makan, saya akan membicarakannya nanti. Tapi ada satu hal yang harus aku katakan dulu. Orang itu Rebecca Monroe. Sebelum Mario Monroe selesai berbicara, Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, Monroe, tua, jangan khawatir. Seperti kata pepatah, masing-masing memiliki tuannya sendiri. Karena Rebecca Monroe adalah anggota Cloud Top Temple, dia secara alami akan mewakili kepentingan Cloud Top Temple. Aku bisa membedakan yang benar dan yang salah tentang apa yang terjadi di tempat peristirahatan roh. Semuanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Monroe. Mendengar kata-kata Harvey York, Mario Monroe menarik napas dalam-dalam. Kegentingan tepat ketika Mario Monroe hendak mengatakan sesuatu. Ada suara pengereman yang tidak menyenangkan ke arah pintu masuk rumah leluhur. Bab 5775. Dengan suara rem yang jatuh, saya melihat deretan mobil Toyota hijau tua yang sombong berhenti. Dan lampu depan yang menyilaukan langsung mengenai halaman. Membuat seluruh halaman langsung seperti siang hari. Segera setelah itu, saya melihat pintu mobil ditendang terbuka secara langsung.
Puluhan pria berjubah seni bela diri muncul. Kemudian, suara yang sedikit arogan keluar secara langsung. Kamu abadi. Kamu benar-benar bersemangat. Atau, saya sudah pergi selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada harimau di pegunungan. Dan monyet disebut raja. Kamu Mayu Monroy. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Kamu tidak apa-apa berpura-pura di depanku. Tapi jangan lakukan itu di luar. Dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, mudah kehilangan wajah keluarga Monroy. Mengerti? Pada saat ini, Lenin Monroy memiliki sikap mengajar Mayu Monroy pelajaran. Tetapi ketika dia berbicara, dia memiliki nada yin dan yang aneh. Dan nadanya membuat orang ingin menggodanya. Harvey York sudah siap untuk minum teh. Melihat pria ini, dia menghela nafas dan meletakkan cangkir tehnya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu menjijikkan. Lenin Monroy. Jangan katakan ada beberapa. Mayu Monroy tampak acuh tak acuh. Kamu mengganggu pembersihan orang tua itu begitu tiba-tiba. Kamu tidak akan memberikan penjelasan setelah masalah ini. Tetapi ini belum berakhir. Untuk saat ini, saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini. Sekarang keluarga Monroy kami memiliki tamu terhormat. Dan tidak ada yang tega memperhatikan Anda. Lenin Monroy tertawa dan berkata, tamu terhormat Anda. Tamu terhormat yang kamu bicarakan bukanlah wajah putih kecil ini, kan? Orang ini bernama Harvey York, kan? Tatapan Lenin Monroy yang tak terkendali jatuh pada Harvey York. Dengan sedikit ejekan yang tak terselubung. Dikatakan bahwa orang ini mengandalkan latar belakang keluarga Asgari. Bahkan tidak memberikan wajah Nuputra Buddha di pelelangan. Apakah kamu masih tamu keluarga Monroy? Keluarga Monroy telah direduksi ke titik di mana mereka harus menerima orang-orang seperti itu. Jika Anda ingin saya memberi tahu Anda, mari kita patahkan kakinya dan buang dia, agar tidak menyebabkan masalah. Bagaimanapun, keluarga Monroy tidak memilikiku sekarang. Itu sangat lemah. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.